Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan terkait dengan 10 Types of Innovation dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Silo. Saya berasal dari program studi S1 PJJ Manajemen di Universitas Siber Asia dengan dosen Bapak Pol Taksitompul, BBA, MBA. 10 types of innovation dibagi menjadi 3, yaitu configuration, offering, dan experience. Untuk configuration, itu dibagi menjadi 4, yaitu tentang profit model, yaitu tentang bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Yang kedua tentang network, yaitu kerjasama dengan mitra eksternal. Yang ketiga yaitu tentang structure, yaitu tentang pengelolaan sumber daya. Dan yang keempat yaitu tentang proses, yaitu tentang metode kerja yang sulit untuk ditiru. Untuk offering dibagi menjadi 2, yaitu product performance dan juga product system. Product performance yaitu inovasi pada fitur, keunggulan, dan karakteristik suatu produk. Dan produk system adalah tentang bagaimana membuat rangkaian produk yang saling melengkapi sehingga lebih bernilai. Experience dibagi menjadi 4, yaitu tentang service, yaitu terkait dengan pelayanan tambahan, channel, yaitu tentang bagaimana menyampaikan produk kepada pelanggan, brand, yaitu tentang identitas dan persepsi terhadap merek, dan yang terakhir adalah customer engagement, yaitu interaksi yang melibatkan pelanggan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang suatu perusahaan yang sangat besar, bahkan mendunia, yaitu tentang Toyota, yaitu Toyota Motor Corporation. Toyota ini adalah suatu produsen mobil raksasa yang berasal dari Jepang dengan berpusat di kota Toyota, yang merupakan produsen mobil terbesar di dunia, yang membuat merek seperti Toyota, Lexus, Daihatsu, dan Hino. Dan Toyota ini juga memiliki saham di Subaru, Mazda, Suzuki, dan Isuzu. Toyota ini sendiri juga terkenal dalam pengembangannya kendaraan hibrida, yaitu seperti Toyota Prius. Untuk profit model Toyota, yaitu Toyota menerapkan produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Namun Toyota menerapkan next selling untuk mendapatkan profit yang maksimal. Dengan keadaan seperti itu menjadikan Toyota memiliki pendapatan yang meningkat. Untuk usulan inovasi, diharapkan Toyota dapat menghadirkan produk dengan fitur terkini yang supaya tidak kalah dengan kompetitornya agar dapat meningkatkan profit dari perusahaan Toyota. Kedua, network, yaitu Toyota bekerja sama dengan Huawei dan Xiaomi untuk mengintegrasikan perangkat pintar dan sistem operasi ke dalam kendaraan Toyota tersebut. Dikarenakan kerjasama dengan brand yang besar juga, maka Toyota semakin besar dan semakin dikenal oleh seluruh masyarakat. Untuk usulan inovasi, diharapkan Toyota dapat berkolaborasi dengan perusahaan satelit untuk fitur safety-nya. Jadi tidak hanya mengandalkan paket data atau data internet, tetapi dapat secara langsung terkoneksi langsung kepada satelit apabila ada keadaan yang darurat. Yang ketiga, structure, yaitu struktur perusahaan Toyota bersifat hierarkis dengan desentralisasi dan divisi fungsional, yang mana Toyota dipimpin oleh seorang presiden untuk strategi secara keseluruhan, namun tetap memberdayakan tim otonom di tingkat operasional dalam pengambilan keputusan. Hal ini berdampak terhadap cepatnya pengambilan keputusan di internal Toyota sendiri. Untuk usulan inovasi, yaitu Toyota diharapkan terus mengeksplor orang-orang yang berkompeten supaya tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu proses
yang mana Toyota memiliki cara kerja yang berfokus pada dua pilar utama, yaitu terkait dengan continuous improvement, di mana terus-menerus mempunyai budaya perbaikan, dan juga respect for people, yaitu memperlakukan dan melibatkan karyawan sebagai mitra berharganya. Jika terhadap dua cara kerja tersebut menjadikan perusahaan Toyota semakin besar. Untuk usulan inovasi, yaitu diharapkan Toyota untuk terus berupaya memiliki budaya untuk saling percaya dan saling menghargai di internalnya. Kemudian offering yaitu product performance, yaitu Toyota memiliki kualitas yang premium dengan harga yang terjangkau sehingga diminati oleh pelanggan. Gitu. Toyota ini memiliki kualitas yang sangat bagus, bahkan dia tidak ingin membuat kualitasnya yang dalam tanda kutip kurang baik, karena Toyota ini menjaga kualitas dan juga menjaga kepercayaan konsumen. Gitu. Karena orang tahu ketika kita membeli Toyota pasti persepsinya adalah mobil yang bandel, mobil yang tahan banting. Nah, hal itulah yang dijaga oleh Toyota. Hal itulah yang menjadikan juga Toyota menjadi perusahaan yang besar. Untuk usulan inovasi, yaitu Toyota tidak boleh berpuas diri. Toyota harus tetap meningkatkan kualitas produknya. Bagaimana membuat produk yang tahan banting, yang kuat, namun tetap ringan supaya dapat menghemat bahan bakarnya. Kemudian yang keenam, tentang produk sistem. Yang mana Toyota memiliki jaringan sistem yang komprehensif dengan rantai pasok yang luas, jaringan dealer yang banyak, dengan layanan purna jual yang sangat baik, sehingga menjadikan perusahaan Toyota menjadi salah satu perusahaan besar. Toyota, untuk usulan inovasi, yaitu Toyota perlu berinovasi tentang penambahan sistem. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan experience, yaitu service. Toyota memiliki pelayanan yang sangat baik dengan memanfaatkan teknologi terkini. Seperti saat ini ada M-Toyota dan lain-lain sebagainya. Itu Toyota tidak hanya membuat produk yang luar biasa bagus, tetapi juga memberikan pelayanan yang luar biasa supaya pelanggan tetap nyaman dalam memanfaatkan produk-produk dari Toyota. Sekarang untuk saat ini bisa untuk pelanggan-pelanggan Toyota untuk booking, untuk servis rutinan, ketika booking datang langsung dikerjakan, dan juga dapat ketika datang di lokasi pun itu juga dijamu dengan baik. Hal ini berdampak kepada kepuasan pelanggan terkait dengan perusahaan Toyota itu tinggi. Untuk usulan inovasi, yaitu Toyota tidak boleh berpuas diri, tetap harus menunjukkan dan membuat inovasi-inovasi tentang penambahan layanan supaya pelanggan tetap puas terhadap produk dari Toyota. Yang kedelapan yaitu channel. Penjualan produk Toyota sangat banyak dengan mitra yang sangat luas sehingga meningkatkan channel dari perusahaan Toyota. Karena Toyota ini mitranya sangat banyak, tidak hanya di dalam negeri, yaitu di luar negeri juga, tidak hanya di ibu kota saja, di Jakarta saja, tetapi juga luas di berbagai daerah, bahkan berbagai kabupaten ataupun pelosok pun ada Toyota itu tersendiri. Yang ini berdampak terhadap konsistensinya branding Toyota. Namun Toyota juga tidak boleh berpuas diri. Toyota juga diusulkan untuk terus memiliki inovasi supaya dapat mengkonsistensikan brandingnya Toyota. Untuk brand Toyota ini identik dengan build quality-nya yang sangat baik dan tidak sembarangan dalam membuat produk. Hal tersebutlah yang membuat Toyota menjadi perusahaan yang besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang biasanya membeli Toyota itu karena identiknya mobil itu kuat, mobil itu tahan banting, mobil itu juga ramah perbaikannya,
low maintenance, tetapi build quality-nya juga sangat bagus, alias tidak main-main lagi. Itulah yang menjadikan brand Toyota ini menjadi sangat bagus di mata masyarakat, sehingga berdampak terhadap brandingnya Toyota yang semakin luar biasa baik. Namun tetap Toyota harus perlu melakukan inovasi supaya Toyota tetap dipercaya oleh masyarakat, supaya produk Toyota tetap laku di pasaran. Yang ke-10 yaitu customer engagement. Walaupun Toyota merupakan perusahaan yang besar, bahkan tidak hanya besar di Jepang, tapi besar juga di Indonesia, besar juga di negara-negara lain. Maka itu dikarenakan Toyota selalu menerima kritik dan juga saran dari pemakainya, dari pelanggan. Sehingga dari kritik dan saran tersebut, kritik saran yang membangun, itu dapat terus meningkatkan produk dan pelayanan dari Toyota itu sendiri. Sehingga masyarakat memiliki engagement yang kuat terhadap Toyota. Jadi Toyota itu tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Namun tetap Toyota harus perlu melakukan inovasi terkait pelayanan supaya engagement dari masyarakat itu meningkat. Mungkin segitu saja paparan dari saya tentang 10 Types of Innovation dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.